Ya nggak, maksudnya semenjak kalah lawan City tuh gue nggak kayak mau nyari apa lagi gitu. Nggak. Nyari peringkat lebih baik lah. Ya ini nih pre-seasonnya Amorim. Jadi kayak udah biarin musim ini jelek sejelek-jeleknya, tapi musim depan udah nggak ada alasan lagi. Kalau gue sih gitu ya. Jadi udah dikelar musim lo? Kelar lah. Lebih gampang PPN naik ke 12 daripada ini MU naik ke 12. Ya kan lebih gampang PPN. Menang kalah tetap 13. Bener, menang kalah 13. Gila. Enggak, tapi maksudnya gimana sih, kan pelatih ganti. Ya. Ya kan? Terus tahun juga udah ganti. Walaupun sama Desember, tapi angkanya sama. Maksud gue ada Chilgai main gitu kayak si Tyson. Enggak, maksudnya kan sebenarnya sama di Old Trafford 0-3 juga. Iya. Kayak beneran kayak ngelihat dari tapi awal. sama nggak? Maksud gue perasaan lu tahun lalu sama sekarang, skor sama, lokasinya sama, situasi MU mirip lah. Gue lebih kesel musim lalu. Karena Ten Hag ada harapan lah. Kalau sekarang tuh bener-bener Amorim, ya udahlah, ini sisa musim ini tuh pasti ancur-ancuran. Pasti dia ngeramu, cari formula, cari formasi yang pas gitu. Bruno kayaknya nggak cocok main di posisi ini. Maksudnya di polanya Amorim ya. Jadi udah gue nggak ngerasa Bruno cocok ya. Dibuang jadi. Nggak tahu, either dia harus cari apa ya? Ya beradaptasi apa memang ya udah. Nggak cocok, Jer. Mau jadi pivot nggak bagus, mau lebih ke depan juga nggak bagus. Kayaknya gitu. sistemnya Amorim nggak butuh orang kayak Bruno gitu, Mas lo. Mungkin nggak butuh orang yang kayak Bruno. Karena menurut gue cukup berani kalau mainin Bruno sama Mainu kemarin. Maksudnya bareng di Iya, posisi ada itu. keseimbangan. Karena Bruno mau gimana pun orang ofensif itu pasti pengennya tuh progresif kan. Iya. Ke depan berusaha free roam seperti di biasa gitu. Nah, tapi akhirnya bikin turnover terus counter. Mainu juga kemarin kan. Maksudnya dia juga bikin, bisa dibilang salah satu awal dari gol Bournemouth kan. Ya basic orang yang roaming, yang free roll gitu. Dia nggak bisa main di pola, karena ketika main di pola dia terbatas ruang geraknya. Kalau menurut gue gitu. Mainu juga nggak tahu nih, bisa jadi apakah one season wonder kah atau apa, nggak tahu ya. Tambah beban ekspektasi, kemudian juga kemarin cedera juga kan. Jadi kayaknya belum nemuin performa sebagus musim lalu. Gitu. Butuh ya, Ugarte bagus. Cuman penyeimbangnya nih siapa nih gitu di tengah. Kayak butuh pemain tengah yang bagus juga gitu. Set piece gimana? Defending set piece gimana? Tiga kata horor buat fans MU. Defending set piece. Gila, set piece MU kalau dapat set piece udah kayak dapat penalti ya, anjir. Maksudnya kayak tingkat kebobolannya naik drastis. Kalau lawan iya, MU lawan dapat. Terus kemarin orang fans MU bilang Arsenal cuma menang corner doang. MU kemarin dapat 13 corner. Nggak ada satupun. Mana doang corner itu? Mana doang? Gue suka marah-marah gini. Iya kan, 13 kali atau 14 kali ya. Correct me if I'm wrong. Berapa? Tapi nggak ada satupun, ya Allah. Susah banget dah. Iya, maksudnya yang bahkan si set piece-nya kan kenanya sama Zirkzee ya. Maksudnya Zirkzee yang jaga Huijsen kan. Iya. Dia yang bisa menang sundulan, maksud gue. Cuma kalau itu bukan corner, set piece kan. Iya, set piece. Maksudnya iya. defending set piece kan yang gue bahas kan lo corner tadi. Maksudnya kayak mana ya? Maksudnya kalau orang bilang belakang, gue sih itu sih. Gue mulainya dari maksudnya Bruno sama Mainu main bareng gitu. Jadi ya kalau belakang gue nggak tahu lah kondisinya gimana, karena mungkin orangnya juga. Dele cedera nggak? Cedera kayaknya. Dan karena tiga itu sebenarnya surprisingly yang paling bagus main 3 back Harry Maguire. Iya. Dan karena udah terbiasa di Inggris kali ya. Dan ini sih kalau menurut gue tuh, kalau ngelihat misalnya United nih hancur sama Bournemouth gitu. Terus misalnya Spurs hancur sama Liverpool gitu. Padahal dua tim ini ngalahin City kan. Ini makin kelihatan bahwa emang City-nya aja lagi jelek. Asli. Bukan Spurs dan MU yang bagus maksudnya. Berarti kan sebenarnya kalau diadu nih ya, siapa yang paling jelek? City. Iya benar. Cuma memang karena kemarin duel terjelek. Kemarin lebih banyak menang duluan aja, jadi peringkatnya di atas gitu, lebih banyak menang. Tapi kalau dari form yang sekarang, yang paling jelek siapa di antara Spurs, tim City, besar ya? City, MU, City kalau menurut gua. MU tuh seenggaknya ya jelek, tapi memang karena ini formula yang lagi dicari gitu, lagi di siapa nih? Kayak Mahrez awal-awal. Mahrez awal-awal kan gitu. What to expect tentang MU maksudnya? Juara Europa League. Satu-satunya cara untuk bisa dapat Champions League. Maksudnya masuk Champions League. Fokusnya di Europa League aja Europa League aja udah. Premier League nggak usah. Udah.
Nggak, maksudnya cari... Asal jangan degradasi aja. Enggak lah kalau degradasi. Iya, maksudnya ya Enggak, udah. tapi masih ngejar 4 besar enggak ya? Enggak lah, sulit. 4 besar pun enggak? Sulit. Kan masih cuma beda 7. Ya kalau bisa nemuin formula lebih cepat bisa. Tapi gua nggak yakin bisa lebih cepat. Dari itu entah itu Februari atau Maret belum tentu bisa dapat kan. Tapi Rashford selesai. Rashford. Anjir. Rashford selesai. Sedih juga sih gue. Tapi kemarin kayaknya pemain paling tertawa terbahak-bahak kayak Rashford deh. Tuh nyalain gua kan masih kalah juga gitu. Sedih sih gue. Sedih gua juga. Cuma maksudnya kayak Mancunian kan maksudnya warga Manchester. salah satu yang benar-benar Mancunian kan dia tuh tinggal. Iya, Mancunian tuh warga Manchester ya. Kalau fans Ya, MU Mainu juga. Enggak, maksudnya orang kan bilang, Oh, dipikirnya iya gue fans MU fansnya nih, gue MU. Mancunian di. Apa nggak jelas? KTP lo masih bojong gede ya jangan Mancunian lo. Kan cuma gitu kan. Iya. Kalau itu kan kayak Jakartan saja kan. Iya. Bahkan orang sana juga nggak menyebut dirinya Mancunian. Heeh. Dan itu ya, gue pernah ngomong ya ini sama lu kayak, jadi cuma kayaknya gue nggak tahu negara lain, coba kayaknya Indonesia doang ngomong MU sih. Iya benar, Man United biasanya, Man United. Tapi Atau kalau di Inggris tuh, Manchester United. di Inggris United. United dong. Walaupun Newcastle tuh kayak, ya kita juga United Iya. gitu. Bukan Tapi dulu ada tuh di kalau misalnya tanding siapa misalnya kayak The Real United misalnya kayak gitu tuh ada tuh ya, di banner-banner. jadi mereka yang menyebutnya United doang. West Ham juga United, Sheffield juga United. Iya benar sih. Malut. Madura juga Nusantara juga. United. Tapi nggak pernah, iya benar, nggak pernah ada MU. Apalagi orang plastiknya MYU. lebih. Nggak ada sih. Maksud gue kalau Sir Bobby Charlton tahu nih ada orang ngomong MYU kayaknya bete sih. Iya. Tapi tadi lu bilang misalnya paling jelek tuh City ya. Berarti ini Manchester emang lagi gelap ya. Iya. Ya udah kan gue bilang di konten sebelah. Di mana? United Wave. United Wave. Manchester is not red. Manchester is not blue. Manchester is disaster. Anjir. Kalau menurut gua, Manchester lagi bukan kotanya sepak bola musim ini. Iya lagi bencana ya. Tapi ini sih maksud gue bener-bener gak duga City separah ini sih. Maksud gue kayak iya, benar. Nggak, maksud gue kalau lu lagi periode jelek, menang 3 kali mah ada kali. Ada. Kalau sekali parah sih menurut gue. Terus ada orang yang bilang mau gimana pun hasilnya Pep Guardiola lebih bagus dari 26 tahun Sir Alex Ferguson. Sir Alex nggak pernah kalah sebanyak ini anjir. Lu aneh-aneh aja. Nggak, tapi gitu. kenapa ya? Nggak, maksudnya coba kita berusaha pikir positif lah. Kenapa gitu maksudnya City? Maksudnya? Kalau menurut gua Aneh, udah maksudnya? kehilangan rasa lapar. Salah satunya. Ya masa semuanya? Sekarang siapa yang baru? Savinho. Ya kan? Iya. Siapa lagi? Bundu. Dan lo tahu nggak? Orang banyak ngehina Anthony. Jack Grealish 1 tahun kalender nggak cetak gol, cetak assist. Coba 49 match atau berapa gitu. Iya. Maksudnya 100 juta. Sama 100 Ya, juta. dia langsung gini kemarin kan, Aston Villa. Karena main di Aston Villa kan. Langsung, maksudnya 3 Ganjar gelar. maksudnya. Oh. Bukan anjir. Oh, 3. Tiga. Tergantung dong. Di DKI bukan Ganjar. Oh, menang di DKI. Menang. Pram. Iya. Iya, tapi gua nggak tahu sih. Maksudnya gua bingung juga gitu ya. Maksud gua City kenapa gitu? Maksudnya gua pengen nanya fans City, nanya orang gitu kayak maksudnya di Twitter gitu ya atau di kolom komen kali ya di YouTube kayak nanya, "Kenapa City?" gitu. Gua juga bingung banget sih. Ya kalau gue sih nggak, masa cuma itu nggak mungkin itu deh. Maksud gua pasti ada hal dan lain. memang udah kebaca aja formasinya. Pep, maksudnya kayak Manusia, bro. Iya, maksud gua kalau dia kan misal bilang bring back my players gitu. Karena pemainnya pada cedera. Siapa? Iya enggak, Rodri. Iya, dia kan bilang bring back my players kayak gitu kan. Yeah. Kayak pemainnya cedera. Padahal situasinya ya musim lalu misalnya Arsenal, MU atau Chelsea sempat juga. Enggak, lo jangan semua masukin tim. MU lah. Maksudnya MU udah aneh. Maksudnya Iya, tapi kan cedera. pemainnya semuanya main juga belum tentu. Enggak. Maksud gua kalau 14 pemain di lapangan juga 12 kayak PSM kemarin. Iya, aneh banget itu, aneh banget. Aduh, kenapa liga aku kayak gitu ya? Gitu, cuma Pep bilang bring back our players, bring back my players gitu. Maksudnya nggak bisa lah kayak gitu lah. Kalau emang dia dibolehin ngomong gitu, STY juga ngomong yang sama. Iya kan? Bring back my diaspora players gitu. Ya, bridging. Enggak. Oh, masih Arsenal dulu. Premier League dulu lah. Ini kan gue pakai baju ini nih. Champion. Ya, gelar yang tidak dimiliki ya Arsenal. Idih, tapi ini striker saya nih. Kalau Masa Isak tangis. Semoga. Loh, Isak tangis tuh. Aduh. Gila, gue beli Isak di IPL langsung hat-trick. Gila, parah banget. Oh, di FPL. IPL lagi. Iya sih. Ya, gue kalau misal ditanya penyerang yang gue pengen sekarang kan
ada rumornya kan MU mau Osimhen lagi tuh. Cuman gue Isak sih. Premier League proven dulu kalau ya maksudnya ya Premier League proven lah. Iya, gue kan gue disuruh bilang ya Isak sama Watkins, tapi Watkins kan bahkan tersingkir dari sama John Duran ya. Sebenarnya kalau akhirnya tersingkir terus ke Arsenal gue nggak apa-apa sih. Kalau second option karena Isak kayaknya berat karena Newcastle nggak butuh duit. Sama menurut gue tolol banget sih kalau dijual Januari ini. Jadi seberapa pun nggak mungkin sih Januari nggak akan lepas. Mungkin akhir tahun. Walaupun menurut gue kecuali kayak Madrid, Barcelona yang nawar mungkin ya. Mungkin aja. Cuman Barcelona ya mungkin pakai apa nawarnya? Ya makanya pakai Abab. Kok Abab? Oh. Pakai Abab. Baru nangkap gue. Iya, jadi menurut gue enggak, cuma ya maksudnya gue suka banget kayak maksudnya bukannya pergerakannya atau jumlah golnya, tapi tipe golnya, cara golnya gila sih menurut gue. Yang lawan siapa yang dia dari dia keeping set ya, minggu lalu atau apa tuh yang ya, dendang dari luar kotak penalti keras tapi terarah itu striker banget sih. Striker banget. Enggak, Ongri pressing. Ya ada juga yang keras gila, ke gawang MU juga keras. Keras enggak, itu plecing bukan pressing deh, plecing kangkung. Yang gini. Enggak keras biasa. Balik. Oh iya, benar. Nah, kan. Ya gitu jadi Isak sama ya kalau tapi kan di saat Arsenal butuh striker nih Jesus tiba-tiba di bulan kelahiran Yesus. Di kelahiran Yesus 3 hari sebelum dia lahir ya. Iya, enggak cuma gue gini sih, kalau kan lawan Palace kan dua-duanya. Satu maksudnya ya ini lawannya sama nih. Lo kalau mau teruji lo konsisten lah, ya kan? Dan kalau ini lawannya sama 3 hari terus kemarin juga jadi starter kan kayak ya udah lagi wangi, menurut gue lagi wangi aja kan sering kayak gitu kali orang lagi wangi ya udah oke. Dan jangan lupa juga bahwa Mark Gehi bukan sih kaptennya Palace? Gehi, iya. Gehi kan pakai Rainbow kan? Cake ya. Bukan, ya, Rainbow ban kapten. Terus dia ada I Love Jesus kan? Nah, itu makanya masalahnya. dikasih 5 gol. Emang Jesus? Gabriel Jesus. Oh iya. Bahaya. Jangan agama dit. Jangan ke situ. Iya. Walaupun ya maksudnya sekarang di sosmed Gabriel Jesus yang di palungan gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak. Tuhan kita maha chill bro. Chill. Jadi santai aja. Ya emang kan sama. Ya gitu jadi ya gue senang juga. Dia sebenarnya kata orang harusnya 4. Ya menurut gue iya juga. Tapi juara menurut lo udah Liverpool kasih aja. Liverpool. Iya sebenarnya sih kayaknya. Gila itu kayaknya. Arne Slot, tapi tadi gua di kantor selisipan sama orang lah bahas Liverpool di toilet. Ini toilet, ngobrol toiletnya bahas Liverpool aja pas di kantor. Dia ngomong Arne Slot ini gua lebih amazed sama Maresca dibanding sama Arne Slot. Ini pendukung Liverpool yang ngomong. Karena apa? Arne Slot mau gimana pun ini tim udah jadi sama Klopp. Maksudnya secara sistem dia tinggal menyempurnakan aja. Ya meskipun nggak cuman ya. Maresca ini pemain bukan pemain yang dia mau, pemain anta beranta, hobinya reggae semua kan pemain-pemain reggae gitu. Tapi bisa konsisten sampai di atas gitu. Nah itu tuh kalau kata dia gitu. Kalau Arne Slot ini mau gimana pun Liverpool bertahun-tahun udah sistem gitu. Ya walaupun agak beda ya. Iya, tetap aja tapi kan pemainnya udah chemistry-nya udah. Maksud gua kalau kemarin Klopp lawan Spurs 10 anjing golnya. Itu ngerem itu kemarin. Maksudnya 6-3. Ya kayak misalnya tipe Klopp tuh kalau lagi dominan kayak lawan MU 7-0 kan itu digas terus anjing. Udah unggul masukin striker. Maksudnya bener-bener udah lu hajar terus. Kalau Klopp nih si Arne Slot tuh agak ngerem dia mainnya. Kalau udah kayak menang gitu udah lebih masukin pemain yang ngontrol. Terus kayak udah lu enggak usah terlalu ngoyo, terlalu cedera, salah diganti, ada gitu-gitunya tuh. Ya. Ya Virgil van Dijk juga ternyata bisa dijebol juga 3 kali kan itu. Nah itu nggak ada Ibu Konate sih. Ya karena kan kemarin kan dia lagi merayakan Hari Ibu. Iya benar, gue tahu. Iya jadi dan itu sih maksud gue nggak tahu ya kalau sosmed gue ngerasa kayak orang tuh kayak ngedoain pemain cedera anjir. Terus Ibu Konate tuh komen. Jadi maksudnya kayak gue berharap salah cedera, gue berharap misal Ibu cedera Ibu Konate. Terus Ibu Konate balas cuy. Kayak dia bilang we're not like them. Jadi ada fans lain. Iya, fanbase Arsenal, ada fans Arsenal kayak gitu. Ya, selalu takut aja. Dan sebaliknya fans, ya maksudnya fans Liverpool, fans MU kan itu nggak bisa dibilang mewakili fans Arsenal atau fans ini karena cuma oknum lah. Kalau itu oknum ya. Kalau jumlahnya banyak baru nggak bisa jadi oknum. Ya kan. Maksudnya apa namanya? Kalau lihat kemarin sih, ya selama salah masih begitu nggak bisa sih menurut gua. Salah akan jadi. Salah X factor menurut gua. Kalau menurut gue, Salah tuh akan menjadi penyesalan terbesar kalau dia nggak dapat Ballon d'Or sepanjang karirnya. Jadi tahun ini?
Tapi susah, Ballon d'Or tuh benar-benar harus Nggak, tapi lengkap kalau gitu juara terus kayak gitu juaranya. rekor golnya dapat sih menurut gue. Iya, karena ini Piala bukan- Dunia nggak ada Piala nggak Eropa. Piala Dunia nggak ada Piala Eropa, menurut gue Ya bisa Champions dapet. League, ya udahlah gitu bisa. Ya kalau menurut gua Ya, harus Liverpool bagus, gila. sepanjang karirnya harus dapat minimal sekali ya. Salah, Ballon d'Or. Ballon d'Or. Mane yang hampir ya waktu itu ya? Runner up Iya, Mane nggak sih? Mane. Salah sih menurut gue, gila sih menurut Iya, harus sih. gue. Orang, maksudnya kalau yang main FPL pasti tahu kayak, lu 17 pekan, 16 pekan ya Liverpool main ya. Dia cuma blank 2 kali Ya, aja. makanya dan bertahun-tahun. Ingat, bermusim-musim. Sakit. Bermusim-musim selalu jadi tulang punggung manajer FPL. Iya kan? Bukan pelatihnya juga. Maksudnya kayak Iya, iya, iya. kayak Cole Palmer baru, maksudnya dulu 2 musim sempat lah, kita 2 musim punya siapa, Kevin De Bruyne, siapa gitu. Haaland juga 2 musim. Iya, Haaland, maksudnya ini sepanjang Harry Kane sebenarnya ya. ya Harry Kane. Harry Kane. Ya itu Son. makanya. Son enggak ya? Enggak. Son itu Salah. yang pasti itu salah. Iya, iya. Salah udah. Apalagi Saka cedera nih. Ini Martinelli di kanan nih pasti kan. Tuh, ngapain tuh dia? Tapi kemarin sih better, tapi orang kan bilang, oh Martinelli bagusan di kanan. Enggak, itu lagi udah menang aja, ntar Udah dulu. menang, benar. Jangan buru-buru maksud gua. Tapi Saka udah pincang-pincang gitu, gua agak khawatir sih maksudnya. Jesus juga gua nggak tahu formasi sejauh apa, cuma beruntungnya harusnya lawan-lawannya itu cenderung enak. Nanti yang di midweek kan lawan Ipswich. Di weekend kalau nggak salah lawan Brentford. Ya itu agak tricky juga London, cuma ya semoga bisa sih. Cuma ya pengennya, ya berharapnya, gue sih nggak berharap kalau pemain cedera, kayaknya doain nih. Gue sih berharap misalnya Liverpool kepleset seri Arsenal menang terus. Sebenarnya kan kalau sekarang 6 kan, tapi kalau anggap Liverpool dan Everton menang 9. Iya. Karena Chelsea juga kepleset kemarin nggak jadi kan. Maksudnya tuh kan emang lawan Everton susah anjir. MU nggak susah buat Nah MU. itu aneh. Itu aneh. Buat menurut MU gua. nggak susah. Nggak, tapi bro. itu aneh loh. Maksud gue gini, Everton lawan Chelsea sama Arsenal dia clean sheet. Hampir semua clean sheet. Sejak lawan Newcastle di pekan ke-7 udah 10 pekan, mereka baru jebol lawan Fulham sekali, Southampton sekali, sama MU 4 kali. Nah itulah cuma King England Enggak. yang bisa ngalahinnya. Maksud gue, kenapa Everton nggak bertahan lawan MU? Bertahan, cuma di press, takut Enggak, dia mamat. Enggak, dia main terbuka. Brand Itu loh. blunder. Karena Ya mungkin itu karena di press. enggak, mungkin Dia Everton bertahan. merasa MU sepantar. Ya nggak apa-apa, yang penting menang 4-0. Itu sih. Itu doang ya. Habis itu Habis itu lawan udah City kan. lawan City menang lagi. Ya kita selang-seling aja menangnya. Habis lawan City kalah lawan Bournemouth, nanti menang lagi, gitu aja terus. Nggak boleh dikasih seneng. Dan orang nggak gini, maksud gua Isak hat-trick ya, tapi jahat karena salah bagus nggak ada yang ngomongin Isak hat-trick. Iya. Nggak ada yang ngomongin Cole Palmer off. Dan Kapten gua. Yo Felix nggak main. Nah, Tapi lu banyak clean sheet kan, Iya. FPL lu. Terus ya itu, siapa lagi ya kemarin? Canco. Ya mati lah, tapi kalau dikawal gitu ya, si Malo Gusto jadi cenderung bisa invert ke number 10, aneh deh. Cuma nggak tahu nih Chelsea, abisnya lawan Fulham, nah Fulham juga alot. Ntar kita lihat aja kira-kira gimana gitu ya. Kalau, apa lagi sih? Premier League. Barca kalah sama Atleti, nggak nonton. timnas Madrid, timnas, anjir. gagal. Iya, sebenarnya sih Indonesia gagal ya expected juga Ya. sebenarnya. Tapi nggak di nggak di fase grup. Maksud gue Indonesia gagal gue sedih, tapi gue lebih sedih karena peluang kerjaan berkurang. Iya benar. See you on March. Maret lagi Maret, kita bro. job timnas, Nah bro. kemarin gua bukan siaran. Mereka tuh seneng kalau kalah. karena libur akhir tahun. Kalau nggak kan panjang tuh mereka. Oh iya. Makanya terus Kru. Pak ini kita Kru tinggal film. kita Kru sampai TV. Iya, kita masih sampai Maret nggak ada jadwal timnas ini. Nih, Iya. kawan-kawan kita di sini relate Iya, nih orang TV. relate. Kalau timnas kalah seneng. Iya, bukan masalah Nggak, bukan timnas doain kalahnya, kalahnya, tapi maksudnya, seenggaknya kerjaannya Yang jadi kita sapuin. gitu. Tapi kalau menurut gua lo Sintayong out, Sintayong stay. Sekarang? Iya. Stay dulu lah. Stay lah. Stay. Tapi memang ini salah gimana ya? 16 kali, Jer. 16 kali AFF. 16 kali kita belum pernah juara. Ya pemainnya gitu. Enggak, ini jujur-jujuran aja. Iya. Pemain kayak kemarin pas udah dipilih, Iya. orangnya segitu. Iya. Siapa yang, maksudnya, kita pasti juara. Gue Iya. nggak denger ada orang ngomong gitu, cuy. Iya. Orang juga nggak yakin. Iya benar. Dan euforianya Pengen juga lo nggak sebanyak pengen, itu. namanya orang pengen, pasti pengen. Cuma, ada nggak orang yakin juara? Tapi kasihan. Sebelum lihat mainnya, susunan squad selection. Iya, iya, tahu gua. Maksud tapi itu kan kasihan. Kita tuh sering membebani anak-anak muda untuk dapat prestasi gitu. Karena ketiadaan Ya, tapi prestasi timnas senior. kita. Ya makanya kemarin kasihan juga mereka jadi bulan-bulanan di sosial media. Nggak, tapi itunya yang sosmednya aja. Maksudnya orang-orang aja yang ngaco. Maksud gue gini loh, ya,
Misalnya di Ferrari ya. Dia ngapain nyikut, bener nggak? Itu nggak gini. Dia nyikut ngapain? Bener sih. Cuma gini, kan kalau dia lebih bijak, misalnya kapten, kalau itu dipeluk kan kita bisa dapat penalti malahan. Tapi dia ngapain nyikut? Itu satu poin ya maksudnya. Tapi di sisi lain adalah ngapain juga orang kayak sejak masuk oknum, sejak masuk instansi polisi jadi tolol. Ya enggak lah. Nggak ada hubungannya, gila. Maksud gua. Itu mental berbicara beda lah. Maksudnya itu beda kasus. Maksudnya dia mau masuk apa kek? Maksudnya santren juga kalau misalnya dia emosian ikut aja. Maksudnya dia mau masuk toilet atau masuk mana juga. Masuk toilet nggak main bola dia. Oh iya benar. Maksudnya dia masuk mana juga nggak ada urusannya sama penampilan di lapangan gitu kan. Itu cuma ya frustasinya, dan maksudnya kalau STI bilang dia kecewa pemain seniornya nggak dipakai. Ya maksudnya bukan yang main dalam kutip kurang perform. Wah, halus banget itu. Ya make sense karena maksudnya pilarnya ya misalnya Ferrari yang udah pengalaman merah, Marcelino merah. Kan 0 gol assist juga kan. Strike katanya capek kan. Capek emang situ. Terus Justin Hubner belum tentu cedera aslinya. Ya tapi maksudnya tuh ini tuh nggak konsisten aja gitu. Kalau misalnya mau pakai pemain muda semua kalau menurut gua. Kenapa harus ada yang masih seniornya atau apanya gitu? Ya perlu lah, kan umurnya masih muda. Nah sekarang gini, kan mereka jadi mengorbankan jam main mereka di tim mereka, yang mana mereka juga masih struggling gitu, Jer. Siapa nih misalnya? Marcelino, ya kan Arhan. Ya kan nggak main juga. Ya makanya, ketika mereka punya kesempatan untuk latihan di sana, malah dibela-belain di sini. Maksudnya nggak konsistennya itu loh. Ini tuh kalau misalnya kita nganggap ini nggak penting, ya udah mainin pemain muda full. Tapi kalau masih beranggap pengen juara, ya mainin yang benar gitu. Bukan soal mudanya, Dit. Kayak maksudnya ini tuh kan kayak kerangka tim buat SEA Games. Iya. Sama buat apa sih? Asian Games U23, betul. Emang ada Marcelino sama Arhan secara umur. Iya. Maksudnya jadi maksudnya kayaknya mereka emang nyoba komposisinya. Jadi bukan pemain gitu. Jadi gua rasa itu ya oke lah kalau itu jadi ininya. Cuma kalau ternyata maksudnya apa ya? Kan udah sepakat pakai pemain muda. Ya udah ketika fail ya, kenapa isunya dipecat gitu? Gue bingung aja itu sih, juga menurut gue. Maksudnya Gue nggak nyalahin federasi ya, gue nggak nyalahin misal Sintayong juga maksudnya. Cuma lebih ke gimana sih? Maksudnya gimana? Nah, misalnya kayak gini nih, ibaratnya lo dapat pelatihnya bisa masuk ke perempat final Champions League, tapi gagal di Carabao Cup. Oh. Masa masih dipecat, masih dianggap gagal? Misalnya Midtjylland masuk ke perempat final Copenhagen misalnya. Iya, perempat final UCL, tapi dia nggak dapat piala domestiknya, kalah. Masa masih dipecat gitu? Itu kan nggak masuk akal tapi gitu. Tapi isu aja lah itu. Ya makanya. Omongan pecat juga. Ya katanya ini bakal dievaluasi. Ya evaluasi mah harus selalu. Iyalah Hindia aja evaluasi. Bener. Bilas muka gosok gigi. Nggak, cuma menurut gue kayak gimana ya? Gue sih nggak suka juga kalau emang ada yang dituhankan gitulah. Jadi maksud gue tuh misalnya kayak STY, evaluasi atau dikritik, menurut gue perlu lah. Maksud gue emang iyalah. Maksud gue ada banyak keputusan di lapangan yang juga nggak bijak menurut gue gitu. Maksudnya di timnas senior juga di apa namanya? Ya rotasinya juga. Kan gitu. Hoki kan masuk diganti lagi. Katanya cedera. Oh, terus Detan masih Pandey yang bisa ngasih warna. Pokoknya ada keputusan-keputusan itulah. Betul. Terus katanya misalnya kita nggak main DMF gitu. Ya. Itu kan masuk ke squad selection gitu. Nah, pertanyaannya adalah dia tuh emang dapat opsi yang terbatas. Jadi klubnya emang pada nggak ngelepas. Jadi dia cuma bisa ini yang terbaik dari yang ada. Atau sebenarnya bisa milih. Kan itu bingung kan sebenarnya. Sama kalaupun menurut gua kalau dia misalnya kita kritik nih, saya gimana sih taktiknya? Gimana sih STY milih pemainnya gitu? Apakah itu sama dengan misalnya gue yang kritik pengen STY dipecat? Kan enggak juga. Sekarang tuh kayak hitam putih gitu loh, Dit. Kayak lu kalau bilang STY salah, ya udah lu tim STY out. Gimana sih? Tapi yang disayangkan juga, Jer, kita jadi turun peringkatnya lumayan banyak nih. Padahal naik itu susah banget. Kita terancam turun 5 peringkat. Tapi kan nanti Baran Cina juga kalah. Ya amin. Siapa yang kalah? Sana lah. Gila itu kalau 2 kali menang itu lolos, bisa masuk piala. Enggak, tapi kan Australia imbang. Oh, kalau Australia imbang. Iya, mudah-mudahan. Gila sih lolos otomatis itu. Tapi gimana ya? Kita kalau berharap tuh sama timnas tuh pengennya tuh jaga ekspektasi gitu. Ya udahlah. Maksudnya satu-satu gimana satu-satu? Lawan siapa? Enggak, maksudnya satu-satu ekspektasinya. Iya, satu-satu. Kayak Enzo Maresca aja. Kita
We're not in the title race. We're not in the race for World Cup. Santai aja. Tapi kalau nggak masuk round 4, bener dipecat sih feeling gue. Maksudnya udah hampir nih masuk round 4 atau sebelum itu udah dipecat. Nah, nggak tahu ya kita.